Hai teman-teman semua, kali ini saya mau melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya yang cara baca not balok ya. Jadi di sini saya coba kita belajar tentang harga not yang not setengah, kalau not not setengah, terus not seperempat dan seperdelapan ya, yang ringan dulu ya. Terus kalau not penuh saya nggak bahas lagi karena not penuh itu sebenarnya teman-teman bisa memainkan kalau sudah tahu metronom. Contoh nih ya, not penuh itu kan dia begini, bulat begini, nilainya 4 ketuk tuh. Kalau misalnya dia dalam satu ada dua bar nih, ada dua bar, misalnya do re gitu ya. Terus ada not penuh nih, do nya not penuh, re nya not penuh, tinggal do re. Jadi tinggal ditahan gitu doang ya. Jadi saya nggak bahas itu karena itu bisa teman-teman pelajari sendiri tanpa harus saya jelaskan gitu ya. Nah sekarang di bagian ini, kali ini pelajaran kita supaya teman-teman mulai bisa sambil mengingat ya, sambil mengingat pelajaran kita yang sebelumnya antara garis dan kolom gitu ya. Jadi itu memudahkan kita untuk belajar lagu. Dan di sini nanti saya akan kasih contoh lagu yang di dalamnya. Jadi gini, nanti saya akan kasih contoh lagu yang kita nanti bisa coba pelajarin notnya pelan-pelan. Saya pun nggak tahu lagunya. Ini lagunya saya ambil dari buku klasik Piano Piece for Children ya. Jadi saya ambil lagunya dari sini, nanti kita coba mainkan. Saya nggak tahu lagunya gitu ya. Jadi ini masih grade 1. Jadi nanti kita coba pelajarin lagu grade 1. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana sih cara mempelajari not balok itu gitu. Jadi bisa nggak sih belajar not balok itu tanpa harus sekolah musik? Nah, teman-teman kalau hanya mau sekedar bisa baca, ya bisa aja. Tapi teman-teman perlu ketekunan lebih tinggi lagi untuk belajar supaya bacanya itu bisa lebih cepat. Memang kalau misalnya kita di sekolah musik kan tuntutannya lebih kuat. Kewajibannya sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid harus mengerjakan semua tugas-tugas. Nah, bedanya kalau kita nggak sekolah, ya kita kan tentu lebih bebas, nggak ada ikatan, nggak ada kewajiban untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi di sini saya coba membahas not yang ringan-ringan dulu biar teman-teman juga kalau di rumah bisa belajarnya sambil santai dan sambil relax. Jadi di sini saya mau bilang gini, kelebihan kita yang bisa baca not balok, di sini lagu kan banyak. Nanti teman-teman bisa main tuh lagu-lagu yang teman-teman nggak tahu lagunya hanya dengan cara tahu harga notnya, tahu posisi notnya gitu. Jadi itu menolong untuk kita membahas lagu nantinya gitu ya. Jadi teman-teman pastikan ikut nonton video ini sampai selesai biar teman-teman paham bahwasanya memainkan not balok atau belajar not balok itu nggak susah. Itu hanya perlu waktu untuk kita membiasakan diri aja gitu ya. Kadang-kadang kan ada pertanyaan, Pak tapi saya belum punya piano Pak gitu ya. Nggak harus punya piano, pakai keyboard juga boleh. Pak tapi saya nggak punya keyboard Pak. Ya nggak harus punya keyboard juga, tapi minimal ada alat yang lain. Nah saya ini ya, waktu itu saya iseng nih gitu ya. Sebentar ya, saya iseng karena kadang-kadang saya mau ngidupin piano kan malas gitu ya. Saya beli ini nih di online shop. Nah ini namanya Pianika ya. Nah jadi Pianika ini kalau misalnya teman-teman malas, mungkin kan kalau piano kan agak mahal biayanya beli ya, karena harga piano aja udah berapa gitu ya. Nah di dalam Pianika ini dia kasih ininya, selangnya. Oke,
Terus ada yang juga ininya ya nih. Ini supaya kita lebih enak nih. Nah, terus saya beli nih. Ini waktu itu harganya kalau saya nggak salah 100.000 apa 150 nih. Oke, kita coba ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya piano, Pak mahal harga piano gitu ya, beli yang lebih murah aja nih. Contoh nih. Gitu. Jadi alatnya kan bisa medianya apa aja, nggak harus piano. Yang penting membacanya tahu. Jadi kalau bacanya udah tahu, contoh lagu ya. Udah tahu harga not, tahu nadanya, sudah jalan gitu. Jadi itu yang akan kita bahas di hari ini. Jadi pastikan teman-teman tetap nonton video ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Harga not ya, 1/4, 1/8, dan not setengah. Oke? Oke, kita mulai sekarang dengan not 1/4 kali ya. Nah, coba ke sini. Perhatiin ya. Oke. Jadi oke, saya mulai dari sini. Ya, saya harap kelihatan ya. Itu not 1/4 semua. Nah, gitu ya. Ini semuanya not 1/4. Oke, kelihatan ya. Jadi yang ini kan ada garis bantu nih. Ini garis bantu. Oke, gini ya. Ya, ini garis bantu. Ini C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Terus Do, Si, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ini ngulangin pelajaran kemarin ya. Saya tulis di sini. Nanti teman-teman boleh di screenshot ya. Boleh juga dicatat ulang. Mungkin screenshot lebih mudah. Ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini A, ya ini A, ini B, ini C, C, B, A, G, F, E, D, C. Oke, karena ini not 1/4, berarti gimana maininnya gitu. Oke, ini di tangan kanan ya. Kalau ada not begini, ini berarti dia posisinya di tengah ya. Di tengah keyboard ya, atau piano. Kita ambillah di sini contohnya ya. Oke, jadi sekarang dia ada di sini. Tuh, kenapa tuh? Sinyalnya ya. Oke. Jadi karena dia ada di sini posisinya. Oke, kita mulai ya. Tadi kan dia not 1/4, berarti begini. Kalau dia not 1/4, ambil misalnya metronomnya segini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ngitungnya 1, 2, 3, 4 boleh. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Itu namanya not 1/16. Mana tadi dia? Ulang ya. Kita sambil lihat notnya. Oke, nih berarti kan ini ada 4 bar ya. Jadi
Jadi kalau misalnya dia 4/4, ini kan namanya 4/4. Di sini 4/4. Nah, 4/4 itu artinya ini ya. Jadi 4/4 artinya ada 4 not 1/4. Ini namanya not 1/4 nih. Gitu. Jadi ada 4 not begini nih. 1 bar. Jadi makanya namanya birama. Ini birama ya namanya. Birama 4/4. Oke, 3/4 ada. 3/4 berarti kalau 3/4 ini nggak ada berarti. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu kira-kira ya. Jadi kita kembali ke 4/4. 4/4 itu artinya ada 4 not 1/4. Gitu ya. Birama 4/4 itu berarti ada 4 not 1/4. Jadi kalau 3/4 Pak, berarti ada, jadi kalau 3/4 berarti ada 3 not 1/4. Berarti begini, 1, 2, 3 dalam 1 bar. Berarti itu not birama 3/4. Oke Pak, Om. Kalau 2/4, oke. Kalau 2/4 berarti ada 2 not 1/4 dalam 1 bar. Gitu. Itu berarti 2/4. Oke, saya harap teman-teman sampai di sini bisa memahami ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ke dalam belajar musik yang perlu diperhatikan itu hanya ada 2 unsurnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bunyi dan waktu. Gitu. Jadi bunyi dan juga waktu. Jadi kalau bicara tentang waktu, berarti kalau waktu dia sama dengan metronom, begitu. Masuknya ke situ, metronom, ritme, terus ya unsurnya ada ini. Terus kalau misalnya dia bunyi, berarti bunyi itu ada nada. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Nah, berarti tadi memainkannya two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya ulang ya. Berarti memainkannya tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dinamakan not birama 4/4. Dan yang kita mainkan not 1/4. Oke, berarti kalau begitu kirinya gimana gitu. Oke, sedangkan kirinya sama aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi gampang ya. Nah, cuman di sini yang perlu diperhatikan berarti penjarian ya, khususnya penjarian. Nah, kali ini saya bagi juga nanti masalah penjarian nanti supaya teman-teman nggak begini nih. 1, 2, ini sih bunyinya benar. 1, 2, 3, 4. Ininya benar, bunyinya benar. Cuman kan penjariannya salah. Nah, sementara kita belajar baca not itu supaya penjariannya benar, gitu ya. Jangan sampai kita sudah belajar baca not tapi penjariannya masih salah, gitu. Oke, sebentar ya, ini masih buffering ya. Saya ulang, saya pakai zoom supaya bisa dicoret-coret dan supaya
saya bisa tampilin apa? Tampilin itu notasinya ya. Oke. Jadi kalau penjarian untuk tangan kanan ya. Jadi beda. Jadi gini. Ini satu ya. Kalau ini satu, jempol satu, telunjuk dua, ini jari tengah tiga, jari empat, yang manis empat, jari kelingking lima ya. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi gini, untuk tangan kanan, teman-teman kalau mau fingering, yang perlu dilatih begini. Ini 1, 2, 3, terus dari belakang, dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Sama, balik lagi. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Terus dari atas, 3, 2, 1. Jadi kalau mulainya dari jempol, habisnya di kelingking. Nanti mulainya dari sini kelingking, habisnya harus di jempol. Kalau misalnya salah, misalnya gini. Ini salah, jarinya salah. Bunyinya sih benar gitu ya. Tapi kalau bisa harus teratur antara jari dan juga bunyi. Contoh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kan rapi jarinya. Oke, kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini kebalikannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gitu, habisnya sama. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi not 1/4 ya. Saya harap sih ini mudah dipahami ya, nggak terlalu sulit. Teman-teman pasti bisa lah. Oke, kita lanjut. Untuk yang tadi, masih yang tadi partnya. Oke, gini. Nah, sedangkan itu tadi tangan kanan, tangan kirinya juga sama ya. Untuk tangan kiri, oke. Ini tangan kiri. Not. Jadi gini, patokannya itu ini. Di sini ada titik 2. Ini titik 2. Oke, di antara titik 2 gini ada garis di tengah. Ya. Ada garis. Ulang ya. Jadi patokannya begini nih kalau untuk tangan kiri. Kalau tangan kiri teman-teman untuk mudah, karena cara bacanya beda ya posisinya. Tangan kiri itu dia akan jadi bass kalau ini tandanya begini nih. Tuh. Kalau mau lebih jelasnya dia ada begini. Ada titik 2. Nah, di titik 2 ini ada garis di antara titik 2 ini. Sorry. Ini kan titik 2. Nah, di antara titik 2 ini ada garis. Gitu. Nah, yang garis ini itu namanya nada F. Oke. Contoh nih di sini nih. Saya kasih lihat. Oke, ini kalau di zoom. Nah, ini tuh. Jadi titik 2 ini diantaranya berarti ini garis kan. Oke, garis ini nada F gitu. Ya, ini nada F. Gimana sih? Tuh. Ini nada F. Ini F. Kalau dia naik G, A, B, C. Berarti kalau turun F, E, D, C. Nah, ini mulai dari C nih ya. Oke, kita mulai. Jadi kita main di sini nih. Berarti ini C, D, E, F, G, A, B, C, terus C, oke ini terus C, B, A, G, F, E, D,
C. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil dicatat mungkin atau di screenshot. Nanti ini akan berguna banget untuk teman-teman belajar. Jadi ini tinggal dilanjut aja ke bawahnya, berarti kan ini ada B, A, G, F, E. Tinggal lanjut aja. Kalau ke atas pun misalnya ini C, berarti ini D, E, F, lanjut aja terus. Jadi di atas ini nanti, ini kan yang saya tulis kan yang bisa masih basic banget. Yang sebenarnya teman-teman kalau misalnya ini mau dilanjut, sebentar, mana dia? Nah, kalau ini mau dilanjut, mana sih? Nah, kalau ini mau dilanjut, saya hapus dulu ya. Contoh nih ya. Ini kan terakhir C. Berarti di sini D. Di sini D. Terus ada garis bantu itu E. Terus di atasnya F, ada garis bantu G. Di atasnya lagi A, atas lagi garis bantu ada B, garis atas lagi C, gitu. Jadi sebenarnya bisa sampai ke atas tuh nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini yang saya buat ini yang masih teman-teman standar lah, biar teman-teman tahu dulu posisinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ambil ke contoh ya. Kita masuk kepada sebuah contoh. Wah. Sebentar ya. Take 1, 1, 2, 3. Oke. Oke, take 1, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Ini sekarang dulu yang paling gampang. Nah, itu kan tadi notnya not seperempat semua. Nah, sekarang saya kombinasi. Ada not seperempat. Ini seperempat. Ini seperdelapan. Oke. Mungkin cara memainkannya dulu. Jadi kalau misalnya seperempat kan begini. Seperempat itu kan ngikutin metronom. Kalau dia metronomnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu kalau seperempat. Kalau seperdelapan langsung kita mainkan yang ini dulu. Yang bagian ini. Nah, kita mainkan seperdelapannya doang ya. Biar nanti gampang. Oke, ya. Seperdelapan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada dua not. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dikombinasikan, kita mainin dulu lah ritmenya ya, sebelum mainin notnya. Misalnya gini. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang saya mainkan itu ritmenya ini. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia pam 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 pam. 1, 2, 1 and 1 and 1 and. Jadi 1.
Jadi kalau mau digampangin ya, jadi kalau misalnya ini 1 2 sorry 1 2 3 4, jadi 1 ini seperempat ya, pam 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 pam. Jadi sambil dia turun, naiknya dihitung juga, pam pam. Ini ya, saya coba, kita harus bisa nih ya. Jadi kalau misalnya 1 2 3 4, sedangkan kalau 1/8, cara memainkan 1/8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 gitu. Jadi ngitungnya itu waktu dia naik pun dia tetap dihitung. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya mulai turunnya nih ya, 1 gitu, 1 2 3 4, ini tetap hitung, ini 1-nya, ini 2-nya, 3-nya, 4-nya, tapi dia waktu 1 1 2 1 2 1 2 1 2. Jadi gitu dia. Nanti teman-teman pelajarin lagi. Jadi kalau bisa harus dengan metronom ya, biar kita bisa mudah untuk dapatkan ininya, apa namanya, dapatin rasanya gitu ya. Jadi contoh nih, 1 2, ini 1/8, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Jadi 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu. Jadi kalau misalnya mainkan ini ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4 gitu. Berarti kalau kita mainkan notnya ini, do re mi fa gitu, do re mi fa, itu berhentinya sampai di ini, 1 1 2 1. Oke, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re si do gitu. Nah yang ini 2 ketuk terakhir saya buat supaya dia pas 4 bar. Jadi berarti memainkan ini 1 2 3 4 gitu. Jadi 2 ketuk ini ditahan aja di sini. Pam 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 tam 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 3 4. Jadi four gitu, 1 2 3 4. Jadi 3 dengan 4-nya itu ditahan, 3 4 1 2 3 4. Oke, jadi kalau misalnya ini mau saya mainkan ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Gampang ya, sebenarnya baca not itu gampang kok. Yang penting kita kuasain ininya aja, kuasain notnya ya, apa namanya, harga not. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman perlu banyak belajar ini, jadi ini namanya, kalau ini saya bilang, ini kan namanya kan harga not. Sedangkan ini bagian dari ritme namanya. Gitu. Ini teman-teman bisa buat. Nanti kalau teman-teman jadi harga not itu kan ada 1/4, ada 1/8, ada 1/16. Nanti kita akan bahas juga 1/16 dan variasinya. Gitu, variasi itu banyak nanti. Jadi bisa dibuat singkup. Nah, terus yang di bawah sini, oke, di bawahnya, bentar ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini lihat dulu, ini not ini nih, not setengah. Ya, not setengah.
Jadi ini 2 ketuk nih jumlahnya nih. Jadi kalau ini dibuat begini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada not seperempat. Yang ini, ya kan? Wah, ada sinyal gangguan ya. Kenapa ini? Oke, jadi kalau misalnya not not setengah berarti gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia berarti hitungannya itu setiap 2 ketuk baru pindah. Itu namanya not not setengah, sorry ya. Jadi not setengah itu hitungannya 2 ketuk. Jadi 2 ketuk pindah. Gitu. Contoh lagi ya. Kita ambil ke ini sinyal ya. Lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4 gitu. Jadi dia per 2 ketuk. Sedangkan kalau not penuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Not setengah 1, 2, 3, 4 gitu. Ini gampang banget ya. Oke. Karena ini sinyalnya jelek banget, kita langsung ke sini. Contohnya ada saya siapin. Ini kita langsung ke lagu ya masuknya nih ya. Saya nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih. Oke, kita lihat dulu notnya. Ya kira-kira begitu ya. Saya bingung kenapa tadi zoomnya itu sinyal wifi saya terganggu ini. Kalau di itu lebih terang deh. Oke, jadi gini. Ini kan notnya not setengah ya. Jadi kalau ini dimainkan mi gitu. Mi. Enak kan? Lagi ya. Ini sekalian dengan pianonya di sini. Oke. Mi. Itu untuk, jadi ini ada 2 tangan ya. Oke, gini. Saya mau jelasin ini nih. Ini kan sama nih kiri kanan. Kirinya nih treble clef. Oke, treble clef juga. Ini bukan bass clef ya. Jadi cara bacanya yang di atas sini dengan yang di sini sama. Berarti ini kan seharusnya kalau misalnya di tangan kiri, kalau dia bass clef, nah berarti ini kan nih nada E nih. Ini kan C-nya di sini. Kalau dia bass clef, ini C, B, A, G, F, E. Berarti ini E. Nah, karena ini kita mainnya sama, ini sama-sama treble clef. Ini treble clef. Berarti cara bacanya yang di sini, di tangan kanan dengan tangan kiri sama. Nah, berarti ini C juga. Jadi ini C, G, C, G. Oke. Pertama kita pelan-pelan ya. Kita mainkan dulu not-notnya ya. Kita coba per bar ya. Misalnya gini, ini kan not setengah, not 1/4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, bar kedua. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi tadi mi, sol, mi. Oke, ketemu ya. Bar ke 3 dan 4 ya. Do, re, mi, do, 4. Jadi kalau kita mau mainkan langsung,
Oke, ini ya. 3, 4. Mi, sol, mi, do, re, mi, do. Gampang kan? Jadi baca not balok itu aturannya jelas gitu. Oke, sekarang kita coba mainkan bassnya. Bukan bass, tapi clef. Nah, berarti ini mainkan bacanya kan sama dengan di tangan kanan. Jadi mainnya jadi ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ini ya, ini dulu ya. Do, sol, sol. Jangan ini ya, jangan terpengaruh. Ini maksudnya ini ada angka 5, berarti mainkannya pakai kelingking. Ini pakai jempol. Nah, yang tadi di atas ini jarinya jari 3, berarti jari tengah ya. Tangan kanan ya. Ini 5. Sorry. Ini berapa nih? Nggak jelas nih. Jadi kalau mi, sol, mungkin 5 ya. Sol, mi, do gitu. Nah, sedangkan di tangan kiri berarti sol, do, masih sama, soalnya masih satu bar dia. Mi, sol, baru ke sini kita. Mi, ini mi ya, pas pula tangannya di 3 ya, jadi 3, 1. 1, 2, 3, 4. Tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini udah ada jarinya 2, berarti ini telunjuk ya. Jadi ini kan tadi 3, ini 3, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang ke sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini udah sama-sama 4 bar. Nah, sekarang kita coba mainkan 2 tangan ya. Oke, 2 tangan. Mudah-mudahan saya bisa lihat. Oke. Jadi gini. Mi, sol, mi, do. Oke, sorry ya, sini ya. Oke, bagian sini ya. Sorry. Oke, kita mainkan ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lagi ya. Gitu. Nah, ini kan kita sudah mainkan notnya. Jadi kira-kira begitu cara belajarnya. Cara bacanya pelan-pelan aja. Misalnya tangan kanan dulu mainkan bar 1 sampai 4 dengan mainkan harga notnya yang benar. Ini ini not setengah, seperempat, setengah, seperempat. Jadi mainkan itu dengan benar, pasti aman. Oke, sekarang ini kan ada pertanda nih, andantino. Oke, ini nama metronom ya, nama tempo. Jadi kalau misalnya di not balok itu nggak disebutkan, misalnya tempo 50 atau tempo 70, itu nggak dibuat di situ tempo 70, enggak, tapi dia hanya ditulis andantino begini. Oke, terus ada P. Ini P ini namanya artinya ekspresi ya. Ekspresi itu nanti ada piano. Coba kita lihat ya, ada nggak, semua lengkap nggak? Oke, ini ekspresi. Oke, ini ada mezzo forte, ini agak keras ya. Forte keras, mezzo forte. Nah, ini tanda begini dia lebih pelan. Jadi dari keras ke lembut. Gitu. Ini ada piano, lembut. Terus itu ekspresi ya, ekspresi semua. Oke, sekarang kita mau tahu. Oke, tunggu sebenarnya. Saya kasih informasi dari lagu ini. Ini ditulis oleh Franz Berg di tahun 1870.
37. Bukan cuman kita yang belum lahir, bahkan nenek moyang kita pun belum lahir di tahun ini nih. Tahun 1800 ya. Gitu. Itu ini abad udah lama banget ya. Indonesia pun belum ada ini ya. Belum merdeka maksud saya ya. Bung Karno pun belum lahir. Bung Karno lahirnya tahun 1901 apa 03. Ini 1800 nih tahun mungkin di pertengahan inilah. Gitu. Oke, sekarang saya mau kasih tahu Andantino itu seberapa. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya belajar baca not balok, pastikan di handphone Anda atau di mana ada metronom. Oke, metronomnya begini nih, ada tanda. Ini saya kasih tahu nih, ini metronomnya para pianis-pianis klasik nih. Karena kalau beli metronomnya kan mahal, sementara di smartphone sudah bisa di-download dari apa? Dari Google Play Store. Oke, jadi bentuknya begitu tuh, bentuknya bentuk metronom asli tuh. Oke, tadi metronomnya Andantino ya. Seberapa sih Andantino itu berarti andante. Oke, andante itu berarti di kisaran. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, di sini dia. Jadi bisa di-setel nih, kita bisa tahu Andantino. Andante itu berarti di BPM-nya 77 BPM sampai, jadi bisa main di 77 sampai 108. Oke. Berarti kalau kita main di 77 tadi atau 80 lah ya. Oke. Nah, 87 kan masih andante, berarti 1 2 3 4. Oke, itu di tempo 83. Nah, kalau ini saya naikin, naik 93 ya. 1 2 3, oh sorry, 1 2 3 4. Sorry, 1 2 3 4. Oke, ulang ya. Oke, kalau saya naikkan di 93, 1 2 1 2 3 4. Oke, ini masih andantino ya. Jadi naik lagi. Jadi cara latihannya begitu. Oke, kita naik di 98. 1 2 3 4. Oke, itu 98. Terus naik langsung ke 108 kali. 1 2 3 4. Oke, terus dia terakhir di 108 ini. 1 2 3 4. Kalau teman-teman rajin ya sampai aja ke allegro misalnya. 3 4. Kalau kurang cepat tambahin lagi. 3 4. 3 4. Kalau kurang cepat ngerasa kurang puas. 3 4. Dan seterusnya. Jadi cara latihannya untuk metronom begitu. Kita kembali ke ini tadi. Nah, ini lagunya ini agak panjang nih teman-teman, kalau mau screenshot boleh. Atau enggak nanti saya sertakan di sini di videonya, nanti teman-teman boleh pelajari notnya, kira-kira gitu cara bacanya gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara kita belajar not balok ya. Saya pikir nggak terlalu susah.
karena ini saya kasih teman-teman pelajaran basic. Nanti kalau misalnya mau les piano, ya pastikan yang diajarin itu not balok gitu ya. Karena kalau teman-teman bisa baca not balok itu eh, peluang untuk teman-teman jadi pianis handal itu tinggi kemungkinannya, karena teman-teman bisa baca. Tadi kan lihat tuh tahun lagunya tuh di tahun 1800-an. Wait. Jadi kita lihat ya. Oke, ini ada lagu banyak ya. Oke, Gypsy Dance ya, Gypsy Dance. Contoh ini Gypsy ini jadi Birama 24 tentang itu 24 itu nama ininya ini di tahun 1829 sampai 1898. Jadi ini lagu-lagu tahun 1800-an semua gitu. Jadi bayangkan teman-teman bisa memainkan lagu-lagu yang ada di tahun 1800-an. Nah, kemudian ini ada Birama 6/8. Nanti kita akan belajar juga Birama 6/8 itu seperti apa sih gitu. Saya akan bedah nanti. Nah, jadi maksud saya begini. Teman-teman kalau misalnya terdorong untuk ada keinginan itu untuk belajarlah gitu, pelajarin meskipun mungkin biayanya nggak ada, ya belajar sendiri mandiri aja. Nah, sekarang kalau teman-teman cari, saya kasih tahu nih rahasianya nih, gimana sih supaya kita nih belajarnya nggak monoton, atau saya nih kadang-kadang bingung mau latihan apa. Loh, jangan bingung. Saya tuh nggak bingung untuk latihan apa, tapi saya bingung waktunya kapan saya mau latihan lagi gitu loh. Karena kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang harus kita ikutin gitu. Oke. Gini ya, ini teman-teman masuk ke Google ya, di Google tulis di sini harga notasi ya, harga notasi tuh, notasi balok. Oke, ada ditulis harga notasi balok. Nah, teman-teman pergi ke image. Oke, pergi ke image. Ini semua not balok semua nih. Nah, nih Ibu Kita Kartini gitu ya. Oke, kalau saya kebetulan saya gini. Jadi kalau kita bisa baca not balok, kita tahu nada dasarnya C misalnya. Terus di sini ada, ini kita mainkan harga notnya ya. Pam 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 4 pam 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 1 2 3 4 pam 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 pam. Ini kalau saya nyanyiin ya, C seberapa C? Mungkin ya segini ya. Do re mi fa sol mi do, apa nih, la do si la sol fa la sol fa mi do re fa mi re do 4. Kalau di not angka, saya belum tentu bisa bunyikan do re mi fa sol la si do. Karena apa? Imajinasi saya itu agak saya terhalang. Kalau ini kan saya udah dikasih tahu garis para nadanya. Nah, nanti kita masuk di next, kita akan masuk ke namanya ada M3 yaitu M3 itu maksudnya M besar, 3 itu maksudnya itu intervalnya. Jadi ada interval mayor, ada interval minor. Jadi saya gini, gampang saya untuk nembak nadanya gitu. Do, misalnya kalau saya nyanyikan do
Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol, fa. Jadi di sini kan sudah ada harga-harga notnya nih. Tinggal ikutin. Maka tadi saya bilang unsur musik itu ada dua, yakni bunyi dan juga waktu. Ini waktu gitu. Harga not jadinya. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu nanti not begini, pelajarin aja nih. Tadi kalau masuk Google tulis harga notasi. Bahkan di sini ada dibuat ada not penuh terus sama tanda istirahatnya nih. Kita belum saya belum sempat ini ya. Tadi belum bahas masalah tanda istirahat. Next kita akan bahas ya. Kalau teman-teman masih ngikutin channel saya ya. Oke. Jadi kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Bahkan di sini banyak nih teman-teman not-not yang teman-teman bisa pelajarin berdasarkan tadi video yang saya kasih. Tinggal cari aja, misalnya teman-teman mau cari lagu ya, lagu anak-anak gitu ya, lagu anak-anak aja yang gampang, yang ada not baloknya ya. Ini ada anak gembala tapi not angka. Ini untuk orang Indonesia pasti yang buat ya, karena cuma di Indonesia yang ada not angka gitu. Kayaknya di luar negeri kayaknya mereka nggak belajar itu gitu ya. Oke, sebentar saya cari. Nih bintang kecil, nih ada bintang kecil tuh, ada, jadi dibuat situ moderato itu seberapa. Di sini dibuat G sama dengan Do 4/4. Saya coba lihat ya. Oke, kalau G sama dengan Do. Cuma di sini ada salah penulisan ya. Nah, ini salah penulisan. Kalau dia buat ini sebenarnya G sama dengan Do ini nggak ada. Kalau di not balok tuh nggak ada gitu ya. Kalau penulisan di not balok, untuk menunjukkan dia kunci G, dia dikasih crash 1 sharp ya, crash 1 tanda pagar 1 di not F. Nanti kita akan belajar. Jadi teman-teman, nanti kita bukan belajar sekedar baca doang, tapi kita belajar gimana sih main kunci D itu yang gimana sih. Jadi dia di not balok tuh dia nggak akan ditulis begini nih, G sama dengan Do itu nggak ada itu. Jadi dia cuma tulis moderato. Bahkan 4/4-nya pun nggak akan ditulis di atas sini. Dia akan tulis di dalam garis paranada. Jadi kesimpulan saya adalah belajar not balok itu seru ya, seru, asik banget. Bahkan teman-teman kalau nanti sudah mulai bisa baca, sudah mulai bisa mengaplikasikannya, saya yakin teman-teman akan banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari itu. Karena dulu saya waktu awal-awal bisa baca not balok tuh jadi pengen belajar terus saya. Keinginan saya untuk tahu tuh tinggi gara-gara apa? Oh, seru banget ternyata not balok ya. Jadi mudah gitu. Simple gitu. Kalau not angka tuh agak susah gitu. Misalnya tanda istirahat 3 ketuk atau 2,5 ketuk atau tanda istirahat 1/16 gimana, itu agak susah gitu. Kalau 3 ketuk mungkin ya masih bisa lah, ada 3 bulat gitu. Tapi kalau misalnya dia notnya di 1/16-nya yang variasinya 2 hilang, nah itu agak repot tuh, udah susah tuh. Oke, terus nanti teman-teman kalau misalnya sudah mulai bisa baca, itu akan memudahkan untuk mempelajari lagu-lagu yang dulu-dulu, lagu-lagu klasik. Jadi lagu-lagu itu kan banyaknya dari Katolik. Misalnya ada Ave Maria, itu not balok. Pianonya pasti not balok, nggak mungkin not angka. Karena mereka standarnya sudah ada nih. Misalnya mainkan not lagu Panis Angelicus. Mungkin cara ucapan saya salah ya, tapi ada lagu Panis Angelicus. Itu pianonya pasti not balok. Kalau not angka, pasti mereka yang nyanyi bingung. Ini gimana nyanyinya nih, kapan masuknya. Karena di pianonya itu sudah jelas. Atau lagu Ave Maria Bach gitu, iringan pianonya sudah jelas itu not balok. Kalau not angka, aduh nggak akan bisa dimainkan gitu ya.
Oke, jadi itu dari saya. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman yang di daerah-daerah yang susah untuk belajar musik karena mungkin keterbatasan eh, sumber daya di sana, nggak ada sekolah musik. Jadi mudah-mudahan video ini membantu dan tekunlah belajar, jangan 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 membatasi diri. Oh, aku nggak punya alat musik. No, saya tadi udah kasih contoh di awal video ini, ada pianika yang saya beli gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya hidupin piano ini, saya harus hidupin speaker. Jadi kerjanya lebih banyak. Kalau pianika itu kan bunyi tinggal tiup gitu. Kalau hanya untuk belajar notasi, saya pikir pianika oke. Dan terus berjuang aja. Kalau teman-teman yakin teman-teman diberikan talenta, Tuhan pasti tambahkan. Yang namanya talenta kalau dikembangkan dia pasti bertambah gitu ya. Dan nggak ada yang terlambat gitu ya, nggak ada kata terlambat. Saya pun memulai untuk belajar baca ini sesudah saya kuliah malah. Ya kuliah, mungkin saya waktu itu saya baru mulai membaca itu ya, itu di tahun 2012 atau 2013 saya baru mulai belajar baca gitu. Itu pun kepepet. Nah, gitu. Jadi teman-teman, saya yakin kalau dari hati kita udah pengen, aku harus bisa baca not balok, pasti bisa, percaya deh. Saya sudah lewatin masa-masa itu, pasti bisa. Nah, kalau sudah bisa baca, tahu harga notasi, bisa memainkan not seperempat segini, not setengah, not seper-16 begini, pasti bisa tulis gitu. Nah, sekarang saya kalau misalnya ada event-event ya, nah ini sebentar ya, kalau ada event, ini ada, oh ini tadi sorry, ini lagu Ave Maria yang saya bilang ya, tuh Ave Maria dari Schubert ya. Ini ada partiturnya nih. Ini Ave Maria dari Schubert. Jadi ini lagu bagus banget, lagu bagus banget. Lagu-lagu bagus tuh semuanya ada di not balok. Oke, ini tadi kan kita baca. Kalau sudah baca, sudah bisa ngerti harga not, pasti bisa tulis. Walaupun tulisnya mungkin nggak tulis yang gimana-gimana, minimal bisa waktu teman-teman main itu bisa benar mainnya gitu. Apalagi yang berhubungan dengan singkup-singkup ya. Nah, ini contoh saya nulis part saya untuk acara event misalnya. Ini ada Joy to the World misalnya. Joy to the World. Ini ada singkup-singkupnya. Kapan saya harus main seper 8, seper 16 gitu. Misalnya saya mainkan begini. Pam, 1, 2, pam, 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 gitu. Jadi kalau sudah bisa baca, bisa tulis, gini enak. Jadi kita mainnya udah sesuai part aja, pasti mainnya lebih enak lagi gitu ya. Oke, kira-kira itu motivasi dari saya supaya teman-teman nggak tersesat ya. Saya sih siapkan satu folder untuk lagu-lagu yang akan saya pelajari gitu. Nah, ini akan sangat menolong untuk saya misalnya kadang-kadang. Jadi saya punya tablet tadi itu terlalu kecil, jadi saya nggak bisa lihat jelas. Agak terganggu kan kalau harus besarin terus latihan, nggak maksimal. Jadi saya print partiturnya, terus saya latihan lebih enak nih. Baca kan tinggal balik-balik aja gitu. Jadi itu cara saya untuk belajar. Dan saya pun belajarnya mandiri, kebanyakan mandiri, daripada saya ada guru privat. Saya nggak pernah punya guru privat. Saya selalu studi mandiri, kecuali dulu saya pernah sempat ambil kuliah musik di daerah Semarang ya. Itu pun ditinggal dosen juga, karena saya terpaksa juga dikasih materi gitu, nih pelajarin, minggu depan ujian. Itu gimana coba, mau nggak mau kan kita harus 5-6 jam dalam studio untuk pelajarin itu notasi gitu, berat. Jadi teman-teman, kalau mau sekolah musik pastikan Anda bisa baca not balok, kalau enggak Anda habis, itu udah pasti ya gitu. Oke, kira-kira itu dari saya.
Semoga bermanfaat ya. God bless you.